orang-orang PKI, pendiri PKI adalah muridnya dari HOS Cokro Aminoto, pendiri SI, yang awalnya SDI, Sarekat Dagang Islam awalnya. Sarekat Dagang Islam berganti SI, Sarekat Islam. Nah, dari murid-muridnya HOS Cokro Aminoto tadi mendirikan organisasi sendiri untuk langkah perjuangan. Pada waktu itu mereka sepakat berjuang melawan kolonial Belanda. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kemarin itu tanggal 30 September. Nah, sejak pemerintahan Orde Baru, pemerintahnya Pak Soeharto, Presiden Soeharto, setiap tanggal 30 September itu diperingati dengan istilah G30S PKI. Pada waktu itu televisi, dan memang waktu itu adanya cuma TVRI ya. Pada masa akhir Presiden Soeharto ada TV-TV lain ya. Waktu itu diwajibkan harus memutar film pengkhianatan G30S PKI. Tapi pada tanggal 30 September kemarin, ya, tanggal 30 September tahun 2025, saya melihat banyak masyarakat ya, ini tidak lagi mengibarkan bendera setengah tiang untuk memperingati peristiwa G30S PKI. Padahal kalau sebelum itu pada masa pemerintahan Soeharto, pada masa pemerintahan Orde Baru, itu ada kewajiban semua warga negara Indonesia, ya, entah itu perorangan maupun instansi, harus mengibarkan bendera setengah tiang. Dan malamnya televisi tadi harus wajib waktu itu menayangkan pemutaran film pengkhianatan G30S PKI. Nah, sekarang ini coba kita bahas. Sebenarnya masih relevankah peringatan G30S PKI tersebut? Karena nyatanya di lapangan masyarakat sudah tidak mau lagi mereka memperingati peristiwa G30S PKI. Di sekitar kita sudah mulai tidak ada yang mau gitu. Tapi kalau tanggal 1 Oktobernya peringatan kesaktian Pancasila itu masih banyak yang mau mengibarkan bendera satu tiang penuh ya. Fenomena ini terjadi karena kesadaran ataukah karena kelalaian ya? Kita juga nggak tahu kenapa kok masyarakat tahu-tahu tidak mau mengibarkan bendera setengah tiang pada tanggal 30 September ya. Sebelum akan kita bahas lebih lanjut, ini Bu Nani saya minta untuk tembang yang tembang sedih lah, karena ini terlepas siapa benar siapa salah, peristiwa itu cukup bangsa ini cukup bersedih ya, karena barangkali yang terkenal di publik ini kan meninggalnya beberapa jenderal yang konon katanya diculik dan dibunuh oleh PKI dan dibuang di sumur lubang buaya. Ini di publik. Tapi yang selama ini publik itu tidak begitu menyoroti
adanya 3 juta warga negara Indonesia yang terbunuh pada waktu itu. Dan ini tercatat oleh Badan PBB UNESCO. 3 juta. Sehingga saya minta Bu Nani untuk nembang lagu sedih. Karena kita kehilangan 3 juta warga negara Indonesia. Nah, nanti akan kita bahas, monggo Bu Nani, tembang sedih. Yang di kebawah napa sing? Nggih, monggo. Nggih. Atau dua-duanya. Nggih. Rahayu. Rahayu. Kirining serat ibaran kepokang ngunyot tanggung saben kepi mirah ingsun katon pupur lelamatan kunir pita kasut kayu ulu cumbu madu koro parang marga mring ketemu runtang ranting busanane yaku ingkang nandang katemaduh kiting kalbu satriya linuhung lumampa kesandung saisine warna bebelo sungkawa peksi andengkur kesamya memuji mugi Gusti Sangyata Dewati tansah ngayomi mure yuwana pasuki. Rahayu, terima kasih Bu Nani, lagu sedihnya. Kalau paling tidak itu suatu luapan kesedihan ya, karena pada masa itu 3 juta orang terbantai gara-gara peristiwa G30 SPKI lah. Pada waktu itu ada karya seni yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik, tapi hanya karena karya seni tadi sempat ditembangkan pada masa orang-orang PKI ya, terutama yang petani waktu ini dianggapnya PKI juga, dan akhirnya juga mereka terbantai juga ya, yaitu adanya tembang genjer-genjer. Padahal tembang genjer-genjer itu kan karya seni, nggak ada urusannya sebenarnya, tidak ada hubungannya dengan peristiwa politik, tapi akhirnya si pencipta maupun si penembang
tembang genjer-genjer ini dikaitkan dengan PKI dan terbantai, terbunuh. Nah, ini coba akan ditembangkan seingatnya, karena waktu itu memang tembang genjer-genjer kan dilarang oleh Orde Baru sehingga jarang orang yang hafal. Nah, ini Pak Sugiono ini seingatnya, monggo. Itu cuma berapa kata? Ji, cuman Itu seperti genjer neng kedoan pating keleler bapak dule tuko teko budi genjer mereka kedok lambung. Nah itu tulisannya kok lupa. Enggak ada. Terima kasih Pak Giono. Nah, tembang genjer-genjer ini murni karya seni yang menggambarkan kondisi petani pada waktu itu, karena memang juga sedang posisi susah pangan. Genjer-genjer itu sebenarnya adalah sebuah tanaman yang liar, tanaman yang tumbuh liar di sawah untuk sayur. Nah, karena pada waktu itu yang namanya pangan itu cukup agak sulit, sehingga genjer-genjer yang dahulu itu tidak begitu istilahnya diperhitungkan oleh masyarakat untuk dimakan. Akhirnya tanaman liar genjer-genjer tadi diambil. Tadi Bapak Netole mbubuti genjer untuk dimasak. Ya, di kedoan itu sawah ya. Nah, anehnya ini tidak tahu siapa dulu itu yang memiliki ide, ya, katanya genjer-genjer itu identik dengan PKI, sehingga pencipta tembang maupun siapapun yang melantunkan genjer-genjer pada peristiwa itu dianggapnya dicap PKI. Kalau menurut cerita ya, karena pada peristiwa itu kan saya belum lahir. Menurut cerita dari berbagai orang-orang tua, waktu itu memang kita larang pangan. Larang pangan itu mahal makanan, sehingga sempat terjadi masyarakat ini memburu tikus untuk dimakan. Jadi bukannya sekedar genjer-genjer saja yang dimakan, padahal waktu sebelumnya genjer-genjer itu tidak termasuk makanan yang disentuh ya, walaupun ternyata kalau kita mau jujur ya, sayur genjer-genjer itu enak kok sebenarnya. Tapi dulu itu tidak termasuk sayur yang layak makan, karena itu tumbuh liar. Kalau sayur yang diperhitungkan oleh masyarakat untuk dimakan kan kangkung, bayam, terong, terus kluwih, nangka. Bahkan sempat terjadi ketika larang pangan tadi, sempat terjadi itu nangka muda itu harganya lebih mahal daripada sapi ataupun kambing. Karena ketika pada masa kekacauan, binatang peliharaan itu kan nggak sempat dipelihara karena sedang kacau semuanya, perang, ngungsi kan gitu. Ya. Nah, tetapi binatang peliharaan tadi ya bisa berkembang biak karena mereka binatang, walaupun nggak dikasih makan ya mereka bisa cari makan sendiri. Yang penting tidak di kandang. Tetapi yang namanya tanaman ini kan butuh dirawat. Nah, karena genjer-genjer itu tanaman liar, dia banyak di sawah. Akhirnya dijadikan makanan dan jadi tembang. Nah, begitu juga dengan nangka ya. Nangka waktu itu karena tidak ada yang merawat ya otomatis kan menjadi lebih mahal. Bahkan dibandingkan daging kambing ataupun sapi. Nangka muda lebih membuat perut kita kenyang daripada daging.
Dan itu murni karya seni loh, tembang Ganjar-Ganjar itu. Nah, kita juga turut prihatin loh. Saya nggak tahu siapa dulu pencetus ide yang saya yakin ini ada yang pencetus ide. Tapi selama ini kan nggak terungkap toh siapa yang mencetuskan ide kalau tembang Ganjar-Ganjar itu terkait PKI. Bahkan ketika siapapun yang dicap PKI itu otomatis mati pada waktu itu. Entah mati secara langsung, dibunuh, ya, atau mati secara tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan mati secara tidak langsung? Karena pada waktu itu kalau sampai salah satu keluarga dicap PKI, itu kerja sulit, dia terisolir, ya, mati secara nggak langsung gitu. Bahkan tahun berapa ya, tahun 2000-an baru-baru aja lah, anak cucu, jadi yang dulu tuh anggota PKI itu simbah atau simbah buyutnya, ini cicitnya aja perempuan mau menikah dengan TNI, kebetulan waktu itu Kostrad, nggak bisa gitu loh. Ada teman itu, bahkan waktu itu karena pada waktu saya punya gawe itu orangnya nyumbang terop ke saya, itu saya balas dengan undangannya tuh saya bayari semua. Sekian ribu undangan tuh saya bayari semua untuk nyetaknya itu, karena gantian kan. Undangan sudah tercetak, hari H sudah ditentukan, batal. Padahal sudah pesan dalang plus macam-macam ya, termasuk Waranggono, terus Yogo dan sebagainya. Terus ada beberapa ini yang grup seni yang sudah dipesan waktu itu. Mereka kalau istilah masyarakat kita itu sampai tangisan Cino. Ya. Nggak tahu kenapa kok orang kalau sedih banget kok sampai di istilahnya ada tangisan Cina itu gimana itu Pak Ki itu. Nanti barangkali bisa ceritanya. Jadi orang yang sangat sedih banget itu ya di masyarakat kita itu kan sampai ada istilah aduh wong itu tangisan Cino, saking mingsek indah. Ini istilah ya saya gitu. Nah kembali ke tema kita tadi ya, masih relevankah ya peringatan G30S PKI? Masih relevankah peringatan G30S PKI? Masih relevankah kita memasang bendera setengah tiang pada tanggal 30 September? Sementara fakta di lapangan saat ini saya lihat kemarin itu sudah jarang yang mau memasang bendera setengah tiang pada tanggal 30 September 2025. Nah ini supaya jadi bahasan, ini ngobrol ini. Siapa dulu nih yang mau kondo takon ini? Para pemirsa silakan kondo takon di kolom komentar. Mau Pagi silakan Pak. Ini mau kondo masa lalu. Itu nih Sugeng Dalu, Rahayu. Memang betul namanya G30S 165 ya. Itu memang sebelum 65 itu memang mencekam, terutama di desa-desa, mencekam. Terus generasi muda itu harus diwanti-wanti memang, apalagi sebagai anaknya PNS kalau sekarang ya pegawai atau anaknya TNI itu diwanti-wanti jangan sampai ikut organisasi, ikut nyanyi di panggung. Kalau sudah ikut itu akhirnya semua kena. Ya kena itu malah seperti nari genjer-genjer. Di kampung saya itu yang sebelahnya itu hampir semua. Memang saya dulu itu lihat itu nari genjer-genjer. Hanya nari saja, nembang di panggung aja. Terus sama orang dulu itu kan istilahnya gotong royong, sama malam ngasih bungkusan.
karena seneng ya bungkusan itu catatan. Akhirnya begitu meletus itu akhirnya tinta merah itu yaitu tiap Kamis dia harus 6 absen di koramil setempat masing-masing itu. Nah, dia nggak tahu apa-apa wis. Jadi seolah-olah sudah divonis gitu. Banyak sebelum itu memang di desa itu udah tiap malam itu sudah mencekam. Banyak anak pemuda itu ngomong-ngomong tahu-tahu mendisuk bilang. Terus ada mayat, makanya katanya Ganjar-Ganjar itu pating keleler itu kan manusia gitu. Manusia keleleran di mana meninggal mayat di mana-mana. Siapa yang itu nggak tahu. Ya disitulah akhirnya masyarakat itu udah gimana ketakutan, apalagi orang petani gitu. Kebetulan kalau bapak saya itu di kalangan ABRI, jadi sudah diwanti-wanti. Ya kita itu manut aja. Malah saya masuk di pegawai itu saya tiap di screening jadi tahun berapa kejadian ini itu. Jadi kalau kiranya itu menyangkut biarpun kita tidak ikut, akhirnya tahu-tahu ada SK pemberhentian. Itu. Pemberhentian. Darah mati kalau ditelusuri dia yang jelas dia tidak bisa kerja di dihentikan. Pokoknya kalau di KPKI otomatis mati gitu. Iya, otomatis sudah berhenti. Dalam mati pemecatan. Mati karirnya. Iya, mati karirnya. Makanya itu ya sebetulnya kasihan juga. Kita tidak tahu apa-apa atau mbahnya atau orang tuanya, kita yang menanggung. Ya, kalau yang itu di atas saya itu tidak apa-apa, cuma screening ya sudah formalitas saja. Itu. Terus kedua, kita waktu ada sekolah itu diwajibkan nonton film dulu itu kan di biskup-biskup itu. Jadi film G30S PKI. Ya kita rombongan sama sekolahan itu jadi menandakan bahwa kebenaran yang mana kita itu kan tahunya kan di layar. Karena itu biskup. Jadi ini yang benar, ini yang salah. Lubang buaya kita ya ternyuh aja. Terutama sebagai penegak kita itu kan jenderal-jenderal yang dibunuh di lubang buaya, otomatis kita lihat itu iba. Iba itu berontak seolah-olah kita akan menyalahkan si A atau si B. Nah, ini pengetahuan saya yang dulu itu sejarah itu ya. Kalau masalah sekarang ini lupa atau dia tidak memasang bendera setengah tiang, itu kan nggak tahu atau lupa atau sengaja atau pemerintah tidak menganjurkan atau seperti pejabat setempat daerah. Gitu. Misalnya kan sekarang ini kan kebebasan, kebebasan. Jadi kita itu punya hak kebebasan itu kan boleh masang boleh tidak. Gitu. Terima kasih Pak Giono. Bu Nani di sebelah kanan, nanti gantian sebelah kiri. Rahayu. Ya menyedihkan sekali memang peristiwa dulu. Saya masih kecil, 5 tahun waktu itu. Saya kan lahir tahun 60. Peristiwa itu 5 tahun. Walaupun saya masih kecil itu lamat-lamat. Kalau Pak Giono udah remaja ya waktu itu. Udah. Mungkin, tapi gak kenal nama ini saya. Belum kenal ya. Nah, waktu itu memang ruame, gedebuk sana, ruame gitu. Akhirnya ada apa sih ini? Anak kecil itu memang ketakutan waktu itu. Akhirnya sama orang-orang tua, anak kecil-kecil itu disembunyikan. Saya cilik gak perlu tahu, sedangkan di sebelah-sebelah saya paling gedebuk gitu. Nah, besoknya sudah ramai. Ya memang ini ya katanya orang tua.
banyak orang yang hilang itu, terus ada suatu pemanfaatan waktu itu, mungkin ada seseorang dendam pada seorang itu gitu dimanfaatkan. Akhirnya banyak orang hilang, entah itu mereka terlibat langsung atau tidak, itu juga katanya karena saya masih kecil cerita. Terus hubungan dengan lagu Genjer-Genjer itu mungkin pada saat menciptakan itu sikonnya itu kok ya bersamaan. Saya yakin tujuan dari lagu Genjer-Genjer itu kan memang bakat seninya itu muncul. Memang fakta bahwa tumbuhan genjer itu sangat membantu memang, terutama untuk lauk sehari-hari waktu itu. Nah saat itu memang mungkin bersamaan dengan peristiwa itu, jadi akhirnya dihubung-hubungkan seperti tadi kececeran pating keleler. Nah, saya pernah dengar itu Genjer itu singkatannya generalis jenderal seperti itu gitu loh. Jadi dianggap seperti jenderal-jenderal itu seperti orang sudah nggak berguna gitu loh. Saya sepertinya seperti itu. Nah pating keleler di sawah itu kan ya gimana kan seperti barang ya seperti Genjer itu akhirnya. Nah sekarang tentang relevan dan tidaknya bendera setengah tiang itu, kalau dulu kita memang belum sejarahnya ya itu, kurikulumnya ya itu, jadi kita itu kalau tidak mengibarkan itu ya sepertinya ya memang harus kayak ada yang nagih nanti menyalahi. Dan lagi setiap malam September ya G30S itu kan memang diwajibkan. Jadi memang tiap sekolah-sekolah itu waktu itu ini peristiwa yang saya alami jadi guru. Itu memang dari dinas itu diwajibkan. Mohon anak-anak untuk diberi PR melihat peristiwa dengan TV. Nah karena filmnya itu kan lama, lebih dari 2,5 jam. Terus disuruh membuat laporan. Justru yang membuat laporan itu orang tua. Jadi karena anaknya ngantuk. Nah takut besoknya itu dilaporkan ke gurunya untuk mendapat nilai. Dan dengan adanya itu akhirnya anak-anak itu ya tetap nggak ngerti peristiwa apa yang terjadi, yang ngerti ya yang orang tua itu sehubungan dengan relevannya itu masih relevan waktu itu karena kurikulumnya yaitu kita patuh mengibarkan bendera dan malamnya melihat. Tapi sekarang dengan adanya pembelokan sejarah itu kita masih mikir-mikir relevan atau tidak gitu. Saya masih mikir gitu. Kita lihat aja nanti lanjutan bedah. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Sedikit tambahan atau penari. Dulu itu penari itu mutlak itu seperti petani. Jadi bapaknya pakai cangkul sambil joget. Ya ibunya itu pakai ringging ya sih. Itu jadi genjer-genjer sama nandur jagung dulu. Itu jadi genjer-genjer sama nandur jagung. Lagunya. Jadi itu menandakan bahwa petani itu loh, itu aja. Makasih. Terima kasih. Nah kalau kita bicara tembang genjer-genjer itu kalau saya lihat kronologinya ya, tadi saya garis bawahi, saya belum lahir tapi saya membaca catatan-catatan sejarah yang saya baca itu tembang genjer-genjer ini diciptakan sebelum peristiwa G13 PKI 65 sehingga murni karena fenomena alam yang waktu itu memang larang pangan. Bahkan termasuk itu tadi pemburuan tikus. Tikus diburu dimakan. Sama nasi bulgur. Ya, sama nasi jagung, nasi bulgur ya. Itu benar-benar peristiwa alam, cuman barangkali ya. Pencipta lagu ini kan untuk menciptakan lagu kan butuh konsentrasi. Butuh kontemplasi, perenungan ya. Nah seorang yang bisa kontemplasi otomatis dia kadangkala mampu mendapatkan petunjuk Tuhan. Kalau sekian tahun berikutnya akan terjadi
itu tadi penyembelihan orang secara massal. Sampai mayat-mayat itu tingkeleler. Catatan badan PBB itu 3 juta. Bangsa kita mati. Nggak sedikit loh, 3 juta. Itu yang tercatat. Sementara yang tidak tercatat tuh malah lebih banyak lagi. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya Genjer-Genjer dengan peristiwa pengkhianatan PKI itu nggak ada hubungannya. Karena penciptaan tembang Genjer-Genjer jauh sebelum peristiwa itu. Ya. Sehingga tembang Genjer-Genjer waktu itu sempat viral pada masanya karena menggambarkan cerita tentang petani seperti yang diceritakan Pak Ki tadi, karena pada waktu itu Pak Ki udah remaja bisa cerita. Nah, mereka petani, masyarakat kita kan mayoritas petani, terus ada tembang terkait dengan petani, otomatis kan mereka senang ya. Sampai ada nari tembang di panggung pada waktu itu. Dan pada waktu itu uang mahal, pangan mahal, sehingga untuk nonton tadi tidak membayar karcis. Tapi masyarakat membuat makanan disumbangkan ke yang nembang, gotong royong tadi. Karena pangan pada waktu itu sangat mahal. Kalau beda dengan sekarang kalau nonton konser ya harus membayar duit. Sehingga peristiwa ya, itu seperti itu. Sebenarnya nggak ada hubungannya gitu loh. Nah, itu kalau soal tembang Genjer-Genjer. Nah, masih relevan tidak peringatan G30 SPKI? Ini kalau kita cermati secara objektif ya. Ya saya bersyukur keluarga saya itu clear ya, bersih dari PKI. Sehingga saya berani ngomong kalau seandainya saya keluarga ex PKI barangkali dituduhnya membela leluhurnya gitu loh. Ya. Ketika kita bicara objektif ya, memang dalam satu sisi PKI ini sejarah kelam bangsa Indonesia. PKI lahir dari Syarikat Islam. Ini banyak generasi muda yang nggak paham. PKI lahir dari Syarikat Islam. Orang-orang PKI, pendiri PKI adalah muridnya dari HUS Cokro Aminoto, pendiri SI, yang awalnya SDI, Syarikat Dagang Islam awalnya. Syarikat Dagang Islam berganti SI, Syarikat Islam. Nah, dari murid-muridnya HUS Cokro Aminoto tadi mendirikan organisasi sendiri untuk langkah perjuangan. Pada waktu itu mereka sepakat berjuang melawan kolonial Belanda. Muso generasi pertama bukan Muso, siapa Pak yang seusia dengan Bung Karno. Jadi itu mendirikan PKI. Bung Karno mendirikan PNI. Nah, sejarahnya seperti itu. PKI ini pernah memberontak melawan Belanda. Ini tidak begitu dicatat karena barangkali banyak orang berpikir kan yang dilawan Belanda. Ya. Nah, setelah itu ada pemberontakan PKI yang terkenal itu adalah PKI Madiun. Baru itu Muso sama Amir bukan Muso sama Amir Saripudin. Sehingga pada waktu itu Soekarno mengeluarkan perintah untuk menumpas PKI Muso yang ada di Madiun. Dengan suara lantangnya Soekarno memberikan ultimatum pada rakyatnya, pilih Muso Amir Muso atau pilih Soekarno-Hatta. Ini saya baca catatan sejarah.
oleh Soekarno, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia di ultimatum, pilih Soekarno-Hatta ataukah pilih Amir Musso. Ya. Ini peristiwa PKI pada masa 48. Ya. Pada waktu itu bangsa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan. Terus ada peristiwa PKI 65. Sehingga ketika masa Soeharto ada penggiringan mindset bahwasanya PKI, Partai Komunis Indonesia, adalah orang yang tidak beragama. Komunis dicap orang ateis, tidak beragama. Oleh Soeharto ini dibenturkan dengan orang-orang kaum agamis. Karena sebenarnya kalau kita lihat peta politik di Indonesia, ini saya lihat itu ada 3 kekuatan di bangsa ini. 1, ekstrem kanan atau garis kanan. Garis kanan ini orang-orang agamis yang mereka ingin menjadikan bangsa ini, negara agamis. Salah satunya adalah DITI, NII, yang di Jawa Barat adalah ini di Jawa Barat ini DITI, NII. Yang tokoh yang terkenal itu kan juga sebenarnya kan temennya Soekarno juga. Siapa Pak yang di Jawa Barat ini? Terus Kahar Musakar itu DITI juga yang ada di Sulawesi. Terus ada DITI di Sumatera Barat. Ya. Ya. Bahkan kalau DITI, NII yang ada di Jawa Barat itu, ini sampai sekarang masih mengakar. Sampai sekarang, tapi mereka gerakan bawah tanah, termasuk sempat saya baca di koran waktu itu kan ada seorang bidan atau apa ketangkap karena dia ternyata jaringan dari NII. Ya. Data valid tentunya yang punya malah Badan Intelijen Negara. Saya sempat baca ketika seseorang ditangkap ternyata NII, dan menurut konon kabarnya ya, NII ini mirip sebuah negara dalam negara. Kepala desanya dia punya, camatnya dia punya, bupati dia punya, tersusun rapi. DITI NII Jawa Barat itu yang terkenal tokohnya adalah Kartosuwiryo. Ini adalah garis kanan, orang agamis. Terus ada garis kiri, ekstrem kiri, yang menginginkan bangsa ini sekuler, sekuler yang ekstrim lah kalau ya. Misalnya tidak lagi bicara tentang Tuhan. Tapi komunis itu bukan ateis gitu loh, tetapi mereka menginginkan negara ini berdasarkan komunis, ideologi komunis. Ideologi komunis sendiri itu ada bermacam-macam sebenarnya. Ada komunis ala Karl Marx, ya, ada komunis ala siapa lagi? Lupa. Saya lihat ada beberapa. Oh, Lenin, komunis ala Lenin. Jadi komunis itu adalah pemahaman. Komunis itu dari kata komuni. Komuni itu artinya kelompok. Yang dimaksudkan adalah bagaimana kerja bareng, dinikmati bareng. Jadi komunis ini adalah sebenarnya konsep tentang ekonomi, tentang sosial, ekonomi sosial, kerja bareng, dinikmati bareng. Jadi komuni itu tidak ada hubungannya dengan teis.
Sehingga tadi saya katakan dari catatan sejarah yang saya baca, PKI ini lahir dari SI malahan, dari Syarikat Islam. Bahkan tokoh-tokoh PKI ini orang-orang yang orang beragama juga, tapi dia tidak agamis. Bahkan mereka dari Arab malahan, keturunan Arab maksud saya. Musa Amir itu keturunan Yaman, keturunan Arab. DNA Aidit keturunan Yaman. Ya. Mereka orang-orang yang beragama, tetapi tidak agamis. Dia memandang konsep negara komunis tadi. Bekerja bersama, dinikmati bersama yang diatur oleh negara. Nah, kepemilikannya ini semuanya milik negara. Sehingga lawan kata komunis itu sebenarnya kapitalis. Karena kapitalis itu masyarakat diberi hak untuk memiliki capital, modal, kekayaan. Tapi kalau komunis tidak, komunis itu semuanya milik negara. Masyarakat kerja keras, tapi semuanya milik negara. Dan nanti dinikmati bersama, sehingga masyarakat juga harus cerdas. Komunis itu tidak ada hubungannya dengan teis. Teis itu agamis lah. Teis lawan katanya ateis. Teis itu adalah konsep tentang ketuhanan. Teis, teo, sehingga ada teis, ada teologi. Teologi itu ada teologi, ada teosofi. Ini akar katanya kan teo. Jadi konsep teis ini ada teologi, ada teosofi. Lawannya ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan. Tetapi apakah orang ateis itu tidak percaya pada kekuatan Sang Maha? Kalau saya baca dari berbagai tulisan-tulisan ateis, mereka sebenarnya juga memahami, meyakini ada kekuatan Sang Maha, kekuatan semesta. Tetapi mereka ya menyadari kalau kekuatan Tuhan itu tidak bisa diimajinasikan. Sementara orang teis, orang agamis itu cenderung mengimajinasikan tentang sosok Tuhan. Sehingga kaum ateis, apakah kaum ateis itu tidak bertuhan? Bertuhan kaum ateis itu tadi. Tetapi kaum ateis karena menyadari keterbatasan manusia, dia tidak mengimajinasikan tentang sosok Tuhan. Tapi mereka juga tetap percaya adanya kekuatan semesta. Sementara orang teis ini dia orang-orang teis itu lebih mengimajinasikan tentang sosok Tuhan. Tuhan itu sebenarnya imajinasi manusia. Saya berharap kata-kata saya bisa dipahami ya oleh para pemirsa dan teman-teman di sini. Jadi ateis, ya, kalau saya baca dari berbagai tulisannya, bukan berarti ateis ini tidak percaya Tuhan. Ateis menyadari akan keterbatasan manusia sehingga dia tidak mengimajinasikan sosok Tuhan. Sementara kaum teis, kaum agamis ini mengimajinasikan sosok Tuhan. Coba lebih rasional mana gitu loh. Ya. Jadi kalau teis akan bicara tentang teosofi, teologi, dan lawan katanya adalah ateis. Komunis dari kata komuni, kelompok, komuni, komunal, kelompok. Maksudnya konsep komunis adalah bekerja bersama, dinikmati bersama. Personal individu tidak memiliki hak kepemilikan. Lawan kata komunis adalah kapitalis. Personal individu diberi hak memiliki capital, modal. Nah, sekarang kalau kita kembali ke tema kita tentang G30 SPKI, ya.
masih relevankah ya? Kalau pada masa Bu Nani jadi kepala sekolah ya tentunya relevan karena ada perintah wajib dari pemerintah. Ya. Kalau saat ini saya lihat ya, kalau dulu itu kan ada perintah wajib ya, kalau saya lihat ini karena saya lihat memang nggak ada perintah wajib saat ini. Sehingga tanggal 30 September 2025 kemarin saya lihat sangat minim yang mengibarkan bendera setengah tiang. Nah, kalau kita tanya masih relevankah kita memperingati G13 PKI? Masih relevankah kita mengibarkan bendera setengah tiang? Kalau menurut saya ya sebenarnya masih relevan, tetapi berbeda makna. Kalau dulu kita kan diindoktrinisasi, kita diindoktrin oleh pemerintah Orde Baru, sehingga kita harus nonton televisi tadi. Ya. Pada masa kecil saya, karena tidak semua orang punya televisi, ini pada waktu itu sekolah digiring, diindoktrin harus nonton bioskop, bayar waktu itu. Selain film 13 PKI juga waktu itu kita suruh nonton film Janur Kuning. Yang intinya sama, intinya apa? Memuja-muja Soeharto. Intinya, karena pada waktu itu presidennya Soeharto. Intinya saat itu G13 film G13 PKI intinya memuja-muja Soeharto. Film Janur Kuning sama-sama indoktrin untuk bangsa ini supaya tetap memuja-muja Soeharto. Intinya di situ. Ya, pada waktu itu kita diindoktrin, pokoknya PKI itu salah. PKI itu pengkhianat. Sehingga peringatan pengkhianatan G13 PKI itu diindoktrin. Ya. Sehingga sampai detik ini masyarakat kita banyak yang belum bisa move on. Mereka selalu membenci komunis, memusuhi komunis, nggak bisa move on. Nalarnya sudah terindoktrin, terdogma. Pokoknya kalau PKI salah, pokoknya komunis itu salah. Gitu. Tanpa mau berpikir cerdas. Ya, saya bersyukurlah kita semua sudah mulai tersadarkan ya. Ya. Kita harus mulai objektif, apalagi saat ini dengan perkembangan sains dan teknologi banyak yang terbongkar. Masa kecil saya sempat dipanggil oleh guru PSPB saya. Karena waktu itu saya sempat tanya, Pak, kok ini ada yang aneh ya Pak. Waktu itu kan kita didoktrin ya bahwasanya Presiden Soekarno ini di penjara, digulingkan, ya dilengsarkan, masuk bahasanya bahasa halus ya. Presiden Soekarno ini dilengsarkan dari kursi kepresidenan karena dianggap Presiden Soekarno itu terlibat PKI. Ya. Sampai harus lengser dari presiden terus dipenjara. Saya pernah baca tulisan dokter Umar ya, yang dokter yang merawat Soekarno tadi. Ini oleh pemerintah Orde Baru ini tidak diperbolehkan memberikan obat-obatan yang untuk kesehatan Pak Karno. Bahkan sempat karena kesulitan obat ini disuntik obatnya hewan. Saya pernah baca tulisannya, tulisan dokter yang merawat. Ya. Benar-benar durhaka bangsa ini terhadap tokoh proklamator kita. Ya. Saya tanya kepada guru PSPB saya tadi, mudah-mudahan beliaunya masih sehat, namanya Pak Wahono. Saya tanya, loh Pak, ini kok saya aneh loh. Saya waktu itu masih kecil kelas 1 SMP, saya sudah berpikir seperti itu. Presiden Soekarno dilengserkan karena terlibat PKI, bahkan sampai di penjara.
PKI dinyatakan bersalah karena mengkudeta pemerintah yang sah. Yang jadi pertanyaan saya, loh pemerintah yang sah kan di tangan Soekarno. Coba para pemirsa renungkan. Soekarno dinyatakan bersalah karena terlibat PKI, sehingga harus lengser dari kursi kepresidenan dan dipenjara. Nah, PKI dinyatakan bersalah karena mengkudeta pemerintah yang sah dan membunuh para jenderal. Coba terasa aneh nggak? Sementara pemerintah yang sah di tangan Soekarno. Mulek. Tapi kita didoktrin itu sebuah kebenaran gitu loh. Sehingga waktu itu saya sampai dipanggil karena saya punya pertanyaan aneh. Waktu itu saya bertanya di kelas pada waktu pelajaran PSBB. Guru saya itu sempat marah waktu itu. Terus dia bilang gini, kamu anak kecil tahu apa? Nanti temui saya di kantor. Nah, gitu ya. Namanya anak kecil begitu kan ya mengkeret toh. Ya. Nah, sekarang kalau kita bahas lagi ya, lebih umpama ya. Saat ini kan dengan kemajuan sains dan teknologi kan terbongkar toh katanya ternyata ada kerjasama, ada campur tangan CIA Amerika. Sehingga karena itulah akhirnya mereka kan dapat bonus oleh Soeharto pengelolaan tambang emas Freeport dan beberapa tambang lain. Sehingga ada indikasi kerjasama antara Soeharto dengan CIA ya, dan dengan kelompok-kelompok Islam yang waktu itu bermusuhan dengan Soekarno. Ya. Karena pada waktu itu tadi saya katakan kekuatan besar bangsa ini waktu itu ada 3, garis kanan agamis, garis kiri komunis, dan yang satunya lagi adalah garis nasionalis. Ya. Karena peristiwa G30 SPKI tadi yang menang tuh yang kaum agamis, ya. Karena ada kerjasama, ada indikasi kerjasama dengan Soeharto dan CIA. Akhirnya yang dimusuhi adalah komunis. Tapi entah garis kanan agamis maupun komunis, ini sama-sama bukan ideologi bangsa Indonesia. Yang berideologi bangsa Indonesia adalah kaum nasionalis yang memegang teguh ajaran leluhur Nusantara. Ya. Karena yang menang tuh kaum agamis, ya, akhirnya banyak sekali kaum nasionalis yang memegang teguh ajaran leluhur Nusantara itu dikomunis-komuniskan, di PKI-PKI-kan. Ya. Sampai akhirnya 3 juta lebih yang tercatat bangsa kita menjadi korban. 3 juta nyawa, bukan 3.000, bukan 300, 3 juta. Ini catatan PBB. Ya. Sekarang terlepas taruhlah yang salah itu pimpinan-pimpinan PKI, taruhlah ini salah gitu aja. Padahal saat ini kan sampai detik ini kan belum terungkap secara jelas. Belum terungkap secara jelas benarkah PKI bersalah. Karena tadi saya pada waktu SMP kelas 1 aja udah berpikir seperti itu. Soekarno dinyatakan bersalah karena terlibat PKI. PKI dinyatakan bersalah karena mengkudeta pemerintah yang sah dengan cara membunuh para jenderal. Pemerintah yang sah ditakan Soekarno. Coba mumet gak? Coba. Bagi orang yang cerdas kira-kira mumet gak? Ya. Ya. Kan aneh gitu loh. Saya taruhlah kita nggak usah berpikir jauh. Sampai mulek tadi ya, taruhlah anggap aja PKI gitu, taruhlah anggap aja PKI. Yang salah kan cuma segelintir pimpinan PKI di Jakarta. Tapi kenapa masyarakat luas itu banyak jadi korban? Ya. Waktu itu yang bertindak itu ya TNI AD terutama, dan juga beberapa ormas Islam, terutama ormas pemuda Islam. Dan waktu itu benar-benar kacau. Sehingga tadi Bu Nani sempat cerita ada orang sentimen gitu ya. Contoh gini, saya dengar cerita ya dari banyak saksi hidup ya, karena sebagian mereka masih hidup, sebagian sudah meninggal ya. Saya kasih contoh gini.
Mas Anton ini taruhlah kerja ke Pak Giono. Nah, Mas Anton ini terpikirkan ingin memiliki kekayaannya Pak Giono dan memiliki istrinya Pak Giono. Mas Anton lapor, oh Pak Giono itu PKI. Ya sudah, Pak Giono malam-malam diculik. Akhirnya kekayaan dan istrinya Pak Giono diambil Mas Anton. Itu banyak kejadian seperti itu. Pemanfaatan. Ya. Banyak orang yang nggak bersalah dibunuh tanpa pengadilan. Ya, banyak yang cerita. Benar dan tidaknya, saya waktu itu masih belum lahir, tapi banyak yang cerita seperti itu. Itu bukan di daerah saya saja. Ya. Atau itu tadi kan Mas, ibaratnya contohnya Mas Anton jadi pembantunya Pak Giono, jadi rewangnya lah waktu itu. Ada juga yang temen karena apa? Perselisihan cinta. Banyak kejadian juga seperti itu. Mas Anton sama Mas Hadi mencintai satu cewek. Ceweknya tuh pilih salah satu. Yang nggak kepilih itu lapor, oh, si A itu PKI. Malamnya hilang. Banyak cerita seperti itu gitu loh. Ada motifnya motif kekayaan, ada motifnya percintaan. Pokoknya gak seneng dilaporkan PKI gitu loh. Tanpa penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Ngeri, sehingga tercatat 3 juta. Sehingga kalau kita bahas, kita kaji, masih relevankah kita memperingati G30 SPKI? Saya kira masih relevan, tapi beda makna. Kalau yang digiring, yang diindoktrinisasi oleh pemerintah Orde Baru memperingati G30 SPKI sama 1 Oktober itu demi mendoktrin, memuja-muja Soeharto, menyalahkan PKI. Kalau menurut saya masih relevan memperingati itu, tapi maknanya beda. Kita memperingati peristiwa kelam bangsa ini. Pada waktu itu 3 juta bangsa kita terkapar. 3 juta nyawa hilang. Nyawa hilang, ekonomi hancur, kita benar-benar tenggelam dalam keterpurukan pada waktu itu. Dan bisa jadi kalau seandainya pada waktu itu kaum agamis yang kalah, tentunya akan berbalik. Kan pada waktu itu yang menang kan agamis, ya, yang ekstrem kanan, ekstrem kiri kan kalah, sehingga banyak kaum nasionalis yang mencintai, yang mengamalkan ajaran itu kan di PKI kan, sehingga pada waktu itu orang punya gamelan aja itu dicap PKI. Sehingga saya banyak dengar cerita di daerah tertentu punya gamelan itu diubur, dipendem. Nah, terus buku-buku tentang ajaran leluhur itu dimusnahkan, dibakar, dikubur ya. Banyak buku-buku tentang ajaran leluhur Nusantara itu dibakar, dikubur. Pokoknya wong sing seneng kejawen di PKI-kan, dikomunis-komuniskan. Kita masih bersyukur kepada Tan Kun Sui Kediri karena beliau Cina tidak terdampak dari isu soal PKI. Beliau banyak menyelamatkan buku-buku kejawen. Tan Kun Sui, orang Cina. Ya. Waktu itu banyak orang-orang kejawen ya, kalau di Jawa ya, atau kalau daerah lain, pokoknya orang-orang yang mencintai ajaran leluhur Nusantara itu di PKI kan, dikomuniskan. Padahal mereka sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia. Sehingga tadi saya katakan taruhlah ya PKI ini benar salah gitu aja. Walaupun tadi kan mulek loh sebenarnya. Yang salah kan cuma segelintir pimpinan PKI di Jakarta. Tapi kenapa di masyarakat harus banyak korban? Mereka terindoktrinisasi. Karena itu tadi ada kekuatan agamis yang bermain. Ya. Sehingga akhirnya termasuk pemerintah Orde Baru membuat peraturan pemerintah semua warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah.
Sementara para penganut kepercayaan leluhur itu kan mereka bukan agama impor gitu loh, bukan agama dayoh. Dan peraturan pemerintah ini nampaknya seiring dengan peraturan pemerintah Hindia Belanda nomor 158. Cuman digeser sedikit. Jadi kalau peraturan pemerintah Hindia Belanda nomor 158 berbunyi warga negara Hindia Belanda harus memeluk agama internasional. Nah, pada masa Orde Baru sedikit dipoles, warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Sementara yang diakui oleh pemerintah semuanya agama dayo, agama impor. Nah, kalau seandainya pada waktu itu ekstrem kanan, kaum agamis itu kalah, yang menang itu ekstrem kiri, para komunis, saya yakin kok orang-orang nasionalis itu juga akan diagamis-agamiskan. Supaya apa? Bisa dibunuh, bisa dihabisi. Jadi ada genosid bangsa ini, penghancuran bangsa ini supaya mereka yang mencintai ajaran leluhur itu semuanya habis. Sehingga bangsa ini kehilangan jati dirinya, diputus komunikasinya dengan leluhur, diputus keterkaitan dengan leluhur, diputus komunikasi dengan leluhur, supaya kita berkomunikasi dengan leluhurnya bangsa lain. Coba kalau kita lihat dalam naskah-naskah agamis, bangsa ini kan dipaksa, didoktrin, didogma untuk selalu komunikasi, berdoa terhadap leluhurnya bangsa lain. Apalagi saat ini, ngeri. Anak-anak kecil kita ditanya siapa Hayam Wuruk, enggak kenal. Siapa Kertanegara, enggak kenal. Ya. Siapa Mula Warman, enggak kenal. Tapi kalau ditanya siapa tokoh agama, ini langsung kenal gitu loh. Langsung tahu mereka. Bangsa ini benar-benar mau dihabisi sejak itu. Yang menghabisi siapa? Ya bangsa kita sendiri. Hanya untuk memburu kepentingan perut. Sehingga kalau pertanyaannya, relevankah kita masih memperingati G13 PKI? Kalau menurut kita masih relevan. Tapi beda pemaknaan. Sehingga kita termasuk yang mendukung keputusan dihapuskannya kewajiban menonton film G13 PKI. Karena itu intinya sama kok. Indoktrinisasi. Ya. Dan mengkambing hitamkan orang-orang PKI. Di sini kita juga tidak membela PKI, enggak, kita objektif aja gitu loh. Ya. Kita mau membela PKI itu kita siapa? Kita nggak ada hubungannya dengan PKI kok. Ya. Kita garis lurus pada leluhur kita kok. Karena kita yakin pohon ada akarnya, air ada sumbernya, dan manusia ada leluhurnya. Sementara dari ajaran yang ekstrem kanan maupun ekstrem kiri sama, ingin menghabisi bangsa ini supaya kita terputus dengan leluhur kita. Kita lebih memuja-muja leluhur bangsa lain. Nah ini sekarang ganti yang sebelah kiri, monggo. Nah, Mas Anton, Mas Hadi. Nah, kok di oper-oper ada pertanyaan enggak? Katanya, wis pokoknya temanya apa saja. Ditanya temanya biar bisa aja, biar kondo takon. Kayaknya sudah jelas ini. Sudah jelas. Soalnya belum mengalami saya juga. Nah, belum mengalami kan kita bisa cari referensi baca-baca. Ya. Ini Romo, kalau yang matinya sekitar 3 juta itu yang membantai itu siapa? Ya. Itu aja, Romo. Tadi udah saya terangkan yang membantai itu waktu itu ya TNI AD sama Ormas Kepemudaan Agamis. Tadi Pak Ki juga sudah menjelaskan orang-orang yang terindikasi PKI itu harus lapor ke Koramil terdekat. Ya. TNI AD terutama RPKAD atau sekarang jadi Kostratu benar-benar benci banget ke PKI. Sehingga saya sempat itu tadi
yang saya ceritakan di awal tadi, ada temen ya, ini kalau nggak salah tuh entah bapaknya atau entah kakeknya ini terindikasi PKI. Lah putrinya mau menikah sama TNI Kostrad, gagal. Padahal waktu itu ya tadi saya katakan, waktu saya punya gawe, beliaunya itu nyumbang terop ke saya. Lah gantian maksud saya, pas dia punya gawe saya ganti, butuh undangan berapa saya yang bayar, kan gitu toh. Gantian gitu loh. Sudah saya pesankan undangan, gagal. Waktu itu udah saya anter mau ini apa kalau wong Jawa namanya andok wayang gitu. Udah pesen wayang, udah pesen kesenian gagal. Dampak dari itu yang tersangkut katanya itu sebuah pernikahan memang gagal. Tapi ada yang cerdas. Putrinya yang mau dilamar itu di diakokno. Diakokno saudaranya yang jauh. Itu memang ada memang. Oh iya, ada. Iya, untuk menghindari kegagalan. Itu kan ya nggak salah ya. Iya. Itu kalau memang sebagian orang memang itu masih turunan, masih balap, gagal, gak iso itu kena benang merah waktu itu namanya ya. Tapi nyatanya ya lolos karena diakokno budinya yang dimana. Terima kasih. Ada peristiwa seperti itu memang, entah itu pengantin, entah itu ada yang daftar PNS atau TNI. Ini dilakukan karena orang tuanya, kakeknya itu masih terindikasi merah, gitu loh. Ya. Nah, kalau tadi saya katakan, taruhlah PKI itu salah, padahal kan tadi kan belum tentu salah atau setelah kita bahas. Taruhlah PKI itu salah, yang salah kan cuma segelintir orang pimpinan PKI di Jakarta. Tapi kenapa jutaan orang kok harus jadi korban? Ini pada masa itu. Sementara ini cicitnya yang nggak ngerti apa-apa juga harus jadi korban. Nah, ini kan semakin, kalau menurut saya kan semakin ngawur tuh ini cara berpikir bangsa ini gitu. Dan tentunya yang kita harapkan yaitu dengan kajian-kajian kita ini kan memberikan pencerahan. Ayo berpikir cerdas gitu loh. Jangan kita telan mentah tentang indoktrinisasi, tentang dogma. Ya. Sehingga dari peristiwa tersebut, sehingga terindikasi lagi itu kan pada masa Soeharto. Ini TNI AD itu kan anak emasnya. Sampai waktu itu TNI AD itu merajalela kemana-mana. Bisa jadi lurah, terus anggota dewan, ya, dengan istilah apa? Dwifungsi ABRI. Ya kalau misalkan itu bentuk semacam balas budi itu, karena yang membantu Soeharto pada waktu itu. Ya. Jadi mulai lurah, kades, camat, bupati, wali kota, gubernur itu semuanya dari ABRI pada masa Soeharto itu, dan tunjukkan dari pusat. Setelah itu dwifungsi ABRI dihapus. Terus pimpinan daerah, kepala daerah terus dipilih. Ya. Pemilihan yang awalnya tetap pemilihan dewan, DPRD. Setelah itu sekarang menjadi pilkadal. Pilihan kepala daerah langsung, pilkadal. Ya. Ada lagi yang ditanyakan. Nah, para pemirsa, kalau ini judulnya, ini temanya adalah sebuah pertanyaan. Masih relevankah peringatan G30 PKI? Jawabnya masih relevan, tapi beda pemaknaan. Kita lebih cenderung pada kemanusiaannya. Kita sedih sebagai sesama manusia. Pada masa itu 3 juta nyawa hilang. Hanya karena ambisi segelintir orang untuk mendapatkan kekayaan dan kedudukan, kemewahan duniawi. 3 juta ini yang tercatat oleh Badan PBB. Sementara saya yakin waktu itu banyak yang tidak tercatat, terutama di daerah-daerah
terpencil, terpelosok. Apalagi pada waktu itu kekuatan media massa belum seperti sekarang. Kalau sekarang, apa yang terjadi di Amerika, berita langsung bisa kita baca sekarang. Kalau pada waktu itu kan tidak. Sehingga ada perkiraan korban yang mati sia-sia itu lebih dari 3 juta. Yang tercatat saja 3 juta. Karena itu, wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, kita harus waspada. Tetaplah kita menjadi seorang nasionalis sejati yang memegang teguh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, memegang teguh ajaran luhur Nusantara. Jangan kita ke ekstrem kanan ataupun ke ekstrem kiri. Yang mereka tentunya ideologinya bukan ideologi bangsa kita. Mereka memiliki agenda tersendiri terhadap bangsa ini. Kita harus sadar itu. Kita harus waspada, apalagi di tahun kambing ini. Tahun kambing, tahun yang mudah diadu domba. Jangan kita mudah diadu domba. Jangan kita menjadi kambing. Mudah-mudahan mampulah menyadarkan kita semua dengan berbagai video-video yang kita luncurkan untuk bangsa ini. Perjuangan Rakat Prasojo adalah perjuangan untuk bangsa ini. Bukan perjuangan Sutrimo pribadi dan teman-teman. Sehingga kami berharap para pemirsa, ayo berjuang bareng dengan berbagai cara. Kita tidak mengejar keuntungan, uang dari sekedar uang dari YouTube sebenarnya. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.